Saat penguasa kota angin duduk, leluhur Kendo terus menunggu orang lain masuk. Mendengarkan pengawalan Master Kota Feng, dia dengan ketat mengikuti instruksi Qin Yichen, dan dia hanya melakukan beberapa hal rumah tangga di luar dan berbicara tentang hal-hal sepele di udara. Topik-topik ini tidak akan menimbulkan antipati dari leluhur Kendo. Adapun apakah dia tertarik atau tidak, itu tidak penting sama sekali. Yang dibutuhkan oleh leluhur Kendo adalah sosok yang hormat di hadapannya, dan sikap yang harus dimiliki setelah mendapatkan penghargaan. Selama nenek moyang Kendo tidak menanggapi, bahkan berbicara tentang kotoran dan kotoran tidak ada salahnya. Tidak lama kemudian, Han Sanjian membawa 10 orang muda ke depan Kendo Patriarch. Tidak seperti penguasa kota lainnya, Han Sanjian tidak memberi hormat, tetapi mengepalkan tangannya dengan kedua tangan. Saya telah melihat Patriarch Kendo, dan saya telah melihat Kaisar Pedang Changzu. Pemilik kota sakit parah, dan memerintahkan seseorang untuk membawa orang-orang muda ini untuk membuka mata mereka. Orang-orang muda itu nakal. Jika mereka menyinggung Anda, saya harap 2 orang dewasa Haihan. Ketika Kendo Patriarch hendak memecatnya dengan santai, dia tiba-tiba melihat sekilas kaki seorang pemuda. Ini adalah pilihan yang sangat baik antara maju dan mundur. Nenek moyang Kendo hampir berdiri dengan penuh semangat. Melihat pemuda itu lagi, dia terlihat agak halus, tetapi kelezatannya hanya penampilan. Di bawah penampilan sederhana ini, ada sentuhan keuletan. Semakin nenek moyang Kendo itu terlihat, semakin puas dia. Anak ini pasti pendatang baru di Kendo. Berdiri, sebelum Patriarch Kendo bisa berbicara, dia tiba-tiba melihat sekilas pemuda lain di samping pemuda itu. Dengan rambut acak-acakan, alis tebal dan mata besar, dan wajah kasar, dia tampak agak marah. Dengan sikap seperti itu, nenek moyang Kendo itu sedikit terkejut. Ini bibit latihan tubuh yang bagus, tapi sayangnya cara latihan tubuh sudah lama hilang. Saya tidak tahu apakah saya bisa menemukan guru yang cocok untuknya. Sama seperti Patriarch Kendo sedang melihat 10 orang bola balik, Kaisar Pedang Changzu berdiri di sampingnya. Dia menatap Han Sanjian dengan beberapa keraguan di matanya. Apakah kamu tuan dari para pemuda ini? Han Sanjian tidak berani membuat masalah di depan orang-orang seperti Kaisar Pedang Changzu, dan kembali dengan tangan terlipat. Tuan dari 10 anak muda ini bukan saya, tetapi tuan yang tidak dikenal. Dia datang ke kota terapung saya beberapa tahun yang lalu dan makan dan minum gratis selama 10 tahun. Penatua Feng yang bersikeras untuk mengurus makanan orang ini. Dan minum. Sebelum dia bertindak ekstrim, dia memilih 10 anak dan memberi mereka kesempatan seperti itu. Kaisar Pedang Changzu datang ke Han Sanjian langsung dengan ekspresi kecemasan di wajahnya. Di mana senior itu? Tolong bawa saya menemuinya. Apa yang saya katakan sebelumnya masih diperhitungkan. Selama Anda berjanji, 1000 kota Changzu akan berada di bawah kendali Anda. Dan selama Kaisar Pedang saya masih hidup selama 1 hari. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Changzu. Hanya setelah waktu yang singkat ini, manfaat yang diusulkan oleh Kaisar Pedang Changzu telah berlipat ganda. Sebelumnya, dia hanya berjanji untuk menyerahkan Changzu Qiancheng. Tetapi sekarang dia telah membuat kondisi untuk secara pribadi mengawal Changzu Qiancheng ini. Kali ini, nilai Qiancheng di Changzu telah meningkat puluhan kali lipat. Situs yang cukup besar harus cukup kuat untuk menjaganya. Tetapi apa yang baru saja dikatakan Kaisar Pedang Changzu setara dengan menggunakan umurnya sebagai tongkat pengukur untuk memastikan keamanan Changzu Qiancheng. Selain itu, Kaisar Pedang Changzu sangat kuat, dan dia berada di masa jayanya, dan umurnya dapat dianggap tak terbatas. Manusia biasa tidak dapat bertahan hidup abadi ini bahkan jika mereka telah bertahan selama ribuan generasi. Kaisar Pedang Changzu hampir kesurupan, menatap Han Sanjian. Itu pasti bekas pedang yang ditinggalkan oleh senior itu. Hanya senior seperti itu yang bisa mengajar 10 jenius yang sangat berbeda. Kaisar Pedang Changzu sangat bersemangat. Jika bukan karena fakta bahwa Patriarch Kendo ada di sisinya, dia ingin Han Sanjian membawanya ke sana segera. Benar saja, Patriarch Kendo di samping tidak bisa duduk diam. Han Sanjian, di mana kamu berbicara tentang senior ini, yang mengajar 10 orang dengan sangat halus? Lelaki tua itu harus pergi menemuinya. Biarkan dia memasuki Mahkamah Agung untuk melakukan sesuatu, dan memberinya perawatan terbaik. Seorang pahlawan tidak bisa membiarkannya jatuh, dan tidak bisa dikubur dalam debu dalam ketidakjelasan. Han Sanjian menunduk dan menghela nafas panjang. Senior itu meninggal 2 tahun lalu. Han Sanjian mengatakan itu adalah eufemisme. Adapun kebenaran masalah ini, dia tidak takut kedua orang ini akan menyelidikinya. Feng Lao memang menerima orang seperti itu, tetapi karena dia bisa mengobrol dengan Feng Lao, dan dia berbicara dengan aksen kampung halaman Feng Lao menggerakkan hati belas kasihnya. Halaman tempat Qin Yichen tinggal setahun yang lalu disiapkan untuk lelaki tua itu. Semuanya bisa disebut benar, dan satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran adalah 10 anak muda ini, serta Lao Feng dan Han Sanjian. Selama mereka tutup mulut, tidak ada yang bisa mengorek kebenaran dari mulut mereka. Nenek moyang Kendo diam-diam mengedipkan mata kepada bawahannya dan meminta mereka untuk memeriksanya. Kaisar Pedang Changzu di samping hanya bisa menonton,
dia tidak memiliki banyak kroni di luar Changzu untuk dibicarakan. Dalam obrolan sederhana Kendo Patriarch, waktu untuk dupa dengan cepat berlalu. Kendo Patriarch masih berbicara dengan 10 orang muda tentang pengalamannya dalam latihan. Tiba-tiba, dia berhenti sejenak. Hanya menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, sangat disayangkan bahwa kejeniusan seperti itu diam-diam menurun. Setelah beberapa saat menyesal, Patriarch Kendo menoleh untuk melihat Kaisar Pedang Changzu, dan bibirnya bergerak. Setelah hari ini, saya akan pergi ke rumah senior untuk beribadah. Sebelum itu, tolong minta tuan kota Anda untuk mengurus tempat pemakaman senior untuk saya. Kaisar Pedang Changzu mencibir. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang dipikirkan leluhur Kendo, yaitu, apakah ada kesempatan untuk mencoba lagi melalui makam. Meskipun ini akan memberi Patriarch Kendo kesempatan untuk mengalahkannya, Kaisar Pedang Changzu tidak takut sama sekali. Karena dari tanda pedang sebelumnya, cukup untuk melihat bahwa leluhur ilmu pedang hanyalah nama palsu, dan bahkan penglihatannya sangat biasa. Mungkin karena saya terlalu lama dimanjakan di Mahkamah Agung, dan saya bahkan kehilangan selera Kendo saya. Kaisar Pedang Changzu menggelengkan kepalanya, sama sekali mengabaikan perubahan kecil ini. Dia juga tidak percaya bahwa segalanya akan berubah karena keputusan leluhur Kendo. Di depan pria yang begitu kuat, hanya mencari tahu apa yang dia tinggalkan jauh lebih kuat daripada apa yang dia pelajari sendiri. Meskipun dia menghina di dalam hatinya, apa yang benar-benar dipikirkan Kaisar Pedang Changzu adalah bagaimana cara masuk. Ini adalah makam para pendahulu. Jika Anda tidak masuk dan melihatnya, itu hanya buang-buang uang. Setelah beberapa saat diyakinkan, leluhur Kendo tiba-tiba melihat ke langit. Kenapa sudah jam segini, dan penguasa cahaya belum datang? Leluhur Kendo mengubah topik tepat waktu. Dia telah menunda masalah sepele ini terlalu lama, dan penguasa cahaya belum datang. Mungkinkah dia tidak ingin identitas kota reruntuhan menghindari tantangan tatap muka dengan Mahkamah Agung? Tepat ketika Patriarch Kendo bingung, Kaisar Pedang Changzu, yang berdiri di sampingnya, melihat Qing Jia berjalan di platform tinggi tanpa suara. Melihat orang ini dengan curiga, Kaisar Pedang Changzu mengerutkan kening. Aura pada pria ini sepertinya pernah terlihat sebelumnya.